Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurdiana, NIM 1961139, kelas manajemen KP3 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi bisnis internasional menurut pendapat saya. Strategi bisnis internasional adalah sebuah strategi untuk melakukan penjualan produk di luar pasar domestik, yaitu pasar internasional. Strategi bisnis internasional ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari peluang baru dari pasar internasional yang sangat potensial. Maka dari itu, ketika perusahaan sudah membuat keputusan untuk bersaing dalam pasar internasional, strategi bisnis internasional sangat diperlukan. Seperti cara untuk memasuki pasar-pasar internasional dengan mengeksplor dari perusahaan domestik. Barang dan jasanya membentuk usaha kerjasama dengan mitra internasional, mengakuisisi perusahaan asing atau membentuk anak perusahaan baru. Ada 5 strategi bisnis internasional yang utama, yaitu para perusahaan industri memulai ekspansi internasional dengan mengeksplor barang-barang atau jasa ke negara lain. Melakukan eksplor tidak memerlukan biaya untuk membangun kegiatan operasi di negara tuan rumah, tetapi para eksportir harus mendirikan beberapa sasaran untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk mereka. Kedua, melisensikan barang dan jasa, yaitu sebuah perjanjian memungkinkan sebuah perusahaan asing untuk membeli hak untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan dalam negeri, dalam negara tuan rumah atau sejumlah negara. Pihak yang memberikan lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit produk yang diproduksi dan dijual. Pihak yang menerima lisensi mengambil resiko dan menginvestasikan dananya dalam fasilitas untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang-barang dan jasa. Ketiga, membentuk usaha kerjasama dengan mitra internasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapat berbagai resiko dan sumber daya yang diperlukan untuk memasuki pasar-pasar internasional. Aliansi dilakukan dalam menyediakan produk-produk yang kita gunakan setiap hari. Tidak semua aliansi berhasil. Ketidakberhasilan dikarenakan pemilihan mitra yang tidak cocok dan konflik di antara mitra. Saling percaya antara lain merupakan faktor yang menentukan. Keempat, perusahaan asing salah satu meluasnya perdagangan bebas di pasar global. Akuisisi lintas perbatasan telah semakin penting perannya. Akuisisi dapat menyediakan akses cepat ke sebuah pasar baru. Kelemahan dari ini adalah biaya sangat mahal, memerlukan pendanaan melalui utang, negosiasi yang sangat kompleks. Kelima, membentuk anak perusahaan baru. Membentuk sebuah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya disebut sebagai lading hijau, dan ini merupakan sebuah proses yang kompleks dan berpotensi akan memakai biaya besar. Tetapi strategi ini memiliki keunggulan karena memberikan kontrol maksimum kepada perusahaan yang memiliki laba di atas rata-rata. Cara lainnya, perusahaan harus mendirikan fasilitas pabriknya yang baru, membangun jaringan distribusi, dan belajar serta mempertahankan strategi pemasaran yang tepat untuk bersaing di pasar baru. Selain itu, terdapat beberapa strategi penunjang. Pertama, strategi yang mengembangkan potensi pada pasar domestiknya sendiri. Strategi ini memiliki karakteristik khusus, yaitu kegiatan operasional dari negara asal seringkali menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling penting, dan sumber data dan kapasitas yang dibangun di negara asal secara berskala memungkinkan perusahaan menerapkan strategi tersebut di dalam pasar-pasar yang berlokasi di negara lain. Kedua, strategi dengan biaya rendah. Internasional berpeluang berkembang di negara yang permintaannya besar. Biasanya, kegiatan operasi dari industri yang dipusatkan di negara asal dengan tujuan utamanya adalah mendapatkan skala ekonomi. Tentunya terdapat juga resiko-resiko yang berkaitan dengan implementasi strategi bisnis rendah internasional.
Ketiga, strategi dengan membuat keputusan-keputusan dan operasinya didesentralisasikan ke unit-unit bisnis internasional di setiap negara untuk menyesuaikan produk-produk ke pasar lokal. Strategi ini mengasumsikan bahwa pasar tersebut berbeda dan oleh karenanya disegmentasi menurut batas-batas negara. Dan yang terakhir, strategi dengan menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di negara-negara yang berbeda, dan strategi kompetitif ini ditentukan oleh kantor pusat. Jadi, strategi global menekankan skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk mendayagunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lain. Terima kasih, sekian penjelasan tentang bisnis internasional menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.